sendiri ya. Oke. Wah, Ya, silakan Kari. oke. Selamat malam Bapak Ibu. Kita sama-sama bertemu kembali untuk membahas tentang dosa akan. Seperti apa dosa akan? Em, kita akan baca sebagian-sebagian dulu pembacaan Alkitab dari Yosua 7. Jadi Yosua 7 itu panjang. Kita baca pelan-pelan aja ya supaya kita menikmati eh, sebuah kisah yang terjadi di Yosua 7 ini. Jadi apa yang terjadi? Teman saya Vio belum datang ya. Mau minta tolong Vio baca. Em, ya, di dosa akan ini di Yosua 7 pertama Yosua 7 pasal ayat yang pertama, orang Israel tuh berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Menarik ya, bahwa ngomongnya tuh orang Israel yang nggak setia. Nah, Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap orang Israel. Jadi ini gambarnya supaya kita tahu visualnya bahwa ternyata bukan cuman ngambil sedikit, tapi dia ngambil, diilustrasikan nih, dikuburlah di perkemahan dia. Kalau kemah kan nggak punya lemari ya. Jadi rupanya supaya nggak ketahuan orang dia bikin lemari di bawah. Terus isunya macam-macam nanti dijelasin di ayat terakhir apa yang diambilnya. Tapi itu salah satunya. Pokoknya barang-barang deh, gitu ya. Barang-barang yang mestinya dikhususkan atau malah dibuang gitu. Apa yang disimpan sama dia beberapa hal, jubah yang bagus gitu ya. Rupanya dia pilih-pilih juga tuh. Oh, jubah yang bagus, lempengan emas, dan beberapa potong perak. Itu semua diambil dari kota Yeriko yang besar itu gitu ya. Justru dia ngambilin berapa banyak nggak ditulis, tapi rupanya dia menyelusup datang ke tempat itu. Pertanyaannya kenapa Tuhan murka pada Akan ya? Ngambil gitu aja gitu kan. Ceritanya gitu kan. Ngambil gitu aja kok sampai murkanya begitu gitu. Nah, kita belum tahu cerita akhirnya ya bagaimana Tuhan murkanya itu. Nah, jadi em, masalahnya begini, kenapa Tuhan murka pada Akan? Akan ini kan ditugaskan untuk berperang. Nah, kebayang saudara kalau dia ditugaskan untuk berperang, tapi akhirnya di dalam peperangan itu orang sibuk, saya nggak tahu lah ya kalau di film-film kan ya, sibuk membunuh, menjarah, mengambil barang-barang semua dikumpulin jadi satu gabruk gitu di luar dari Yeriko yang udah runtuh kembali, udah runtuh gitu ya. Waktu mereka sibuk nangkap-nangkepin orang gitu, fokusnya kan berperang nih. Tapi kan kelihatannya akan fokusnya menjarah barang nih gitu. Jadi kenapa? Oh sorry, kos nyari barang gitu, terus menjarah barang, milah-milih saya kira gitu ya. Dipilih-pilih tuh sama dia tuh barang mana yang mau diambil, barang mana yang mau ditinggal. Karena kan dibilangnya jubah yang bagus. Nggak mungkin kan dia ketemu sekali, waktu ketemu sekali terus langsung ini bagus diambil gitu. Makanya bilangnya jubah yang bagus. Berarti kan udah jubah pilihan. Lempengan emas itu kan nggak ada di pinggir jalan. Dia ada kan di tempat-tempat tersembunyi. Berarti dia tuh khusus datang ke Yeriko untuk menjarah gitu. Untuk mencari peluang di rumah-rumah mana yang bisa saya masuki gitu. Jadi purpose-nya udah beda. Purpose datang untuk mengalahkan Yeriko, yang satu berperang sampai menang. Ini Kamu purpose sama-sama nih play wifi tuh. Nanti sama baru. Mengenai Yosua 7 itu Arkan berdosa. ya akhirnya mencari cara untuk memperkaya diri, caranya gimana? Nah, ini kan satu purpose-nya datang ke sana untuk nyari.
nyari ke rumah-rumah. Kita bayangin ya, kita simulasikan dia datang ke rumah-rumah bukan untuk menangkap orang, tapi ngelihat barang mana nih ya, emasnya ada di mana nih ya, gitu ya. Mulai cari-cari baju bagusnya yang mana nih ya, gitu ya. Dia cari fokus ke situ. Nah, yang kedua, dia punya upaya untuk menyembunyikan itu. Karena harusnya kan langsung dibuang, langsung dimusnahkan. Tapi yang dia lakukan adalah diambil, dicuri, disembunyikan. Itu ada upaya. Jadi akan ini memang ibaratnya orang mau jalan-jalan ke Disneyland, dia mah mau ngambil-ngambil barang-barang yang ada bagus di sana gitu ya. Ini bukan Disneyland gitu. Maksudnya kayak sebuah tempat di mana orang punya fokus terhadap tempat itu untuk melakukan sesuatu, tapi dia melakukan yang lain. Itu yang bikin dia dosa. Yosua 6 ayat 18 mengatakan, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Setelah mengkhususkannya untuk dimusnahkan, ini kan petunjuk dari Tuhannya nih. Jangan sampai kamu mengingini dan mengambil sesuatu dari barang-barang itu, agar jangan perkemahan orang Israel yang justru dimusnahkan dan mengalami malapetaka. Jadi ini bicara dosa dan konsekuensi terhadap dosa. Menariknya, dosanya satu orang, bisa jadi nih ya, jangan kamu mengingini dan mengambil sesuatu dari barang-barang itu. Barangnya banyak, ambilnya satu, sesuatu, tapi yang dimusnahkan adalah perkemahan orang Israel. Berarti Tuhan tegas. Makanya tadi di awal kan ayatnya, orang Israel telah melanggar atau melawan Tuhan. Bukan akan telah melawan Tuhan, bukan. Orang Israel melawan Tuhan karena di dalamnya ada akan yang melawan Tuhan. Ya. Jadi dosa satu orang menjadi dosa komunal. Itu yang terjadi. Jadi murka Tuhan bukan hanya pada satu orang, tapi dia adalah wakil dari sebuah bangsa. Kebayang ya mengerikannya. Karena akan memilih itu pilihan loh. Jadi kan jangan sampai kamu mengingini di ayat Yosua 6 ayat 18 ya. Tapi akan memilih untuk menolak perintah Tuhan, memusnahkan itu. Ini kan ada dilema ya. Mau dibuang, diambil, dimusnahkan, disimpan, dibakar, disembunyikan. Nah, dan dia memilih untuk berada pada posisi melawan Allah dan tahu bahwa konsekuensinya adalah dimusnahkan. Menariknya orang seperti Akan itu bukan orang yang belajar dari mendengarkan. Ini kan sabda Tuhan ya. Tuhan bilang kalau kamu melakukan itu, kamu dihukum. Bukan hanya kamu, seluruh perkemahan orang Israel. Tapi buat dia nggak penting. Yang lebih penting adalah saya dapat dulu nih barang. Ini berat. Nah, cerita ini kelihatannya terputus, saudara. Kenapa? Karena sementara itu kata-kata saya, sementara itu di Yosua 7 ayat 2, Yosua mengutus orang dari Yeriko ke kota Ai. Jadi tempat dia sudah menjarah, membinasakan, lalu mereka tinggal menduduki kota itu, kota Yeriko yang baru saja runtuh tembok-temboknya. Dari situ Yosua lihat, ini kan kemenangan besar ya melawan Yeriko ya. Berhari-hari mereka gitu. Nah, terus Yosua suruh orang-orang ke kota Ai di dekat Beth Aven, di sebelah timur Betel. Perintahnya sederhana. Pergi deh, intai negeri itu. Nah, lalu orang-orangnya Yosua, orang-orang Israel beberapa pergi mengintai kota Ai. Jadi ini beda dari ayat pertama ya, sementara itu. Yang ketiga, ayat ketiga. Setelah mereka pergi dari mengintai kota Ai, kemudian mereka kembali pada Yosua dan berkata, "Gak perlu seluruh bangsa itu pergi. Cukup 2 atau 3 ribu orang pergi menggempur kota itu. Jangan melelahkan seluruh bangsa itu ke sana. Sebab orang-orang di sana hanya sedikit saja. 2 ribu atau 3 ribu, bedanya 1.000 ya, Bapak Ibu.
Nah, tapi ya udahlah, kita kasih 3.000 orang lah. Akhirnya pergilah mereka 3.000 orang. Lalu berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Nah, ini scene yang berbeda nih. Setelah mereka 3.000 orang datang ke Ai, apa yang terjadi? Tetapi mereka melarikan diri dari orang Ai. Wow, ini pengalaman yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dan orang Ai, nah ini yang menarik, saya baca berkali-kali. Orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Saya pikir 36.000 atau 3.600 atau 360. Ternyata hanya 36 orang dari mereka. Tapi ini kelihatannya berita besar. Orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Akibatnya, lalu kecut dan ciutlah hati bangsa itu. Jadi nomor 1, ayat 1 adalah penyebabnya. Nomor 2 dan 3 orang-orang nggak tahu. Ayat 2 dan 3 orang Israel nggak tahu, Yosua juga nggak tahu. Ayat 4 tindakannya pergi ke sana dan akibatnya dari 3.000 orang 36 yang meninggal. Dan akhirnya walaupun hanya 36 orang dibandingkan 3.000 orang yang meninggal, pecut dan ciutlah hati bangsa itu. Jadi ternyata 36 itu bukan sedikit, bukan cuman 36 orang itu adalah eh, tanda. Tanda apalagi banyak orang yang melarikan diri nih dari orang Ai. Dikatakan kan, dikejar, kata kuncinya orang-orang Israel dikejar dan mereka melarikan diri dari orang Ai. Nah, ini yang menyebabkan orang Israel kecut dan ciut gitu. Jadi kecut menandakan kesedihan dan kesulitan, ciut bicara tentang ketakutan gitu ya. Mereka takut akhirnya, kok bisa ya nak 36 meninggal. Rupanya waktu mengalahkan Yeriko tidak ada report bahwa ada yang mati. Sehingga itu keberhasilan yang sangat besar. Dengan Tuhan ada bersama mereka. Nah, kalau udah mikir kayak udah terjadi seperti ini, ciut dan kecut, terus mereka mulai overthinking deh. Kenapa ya? Kok kita nggak menang? Kenapa 36 itu mati ya? Ini apalagi kalau pengintai-pengintai ini orang-orang pilihan kan? Kenapa ya? Kok nggak bisa hidup, nggak bisa menang, nggak bisa kita dilindungi Tuhan? Kenapa tiba-tiba perlindungan Tuhan lepas atas kita? Tadinya kita menang besar-besaran di Yeriko, cuma dengan teriak-teriak muter-muterin tembok Yeriko aja kita bisa menang. Kenapa kita udah lebih banyak orangnya daripada orang Ai, 3.000 orang dipilih terbanyak itu, enough gitu kan, cukup. Kok ada yang mati ya? Nah, mulailah Yosua dan Israel bertanya-tanya. Nah, untuk menjelaskan ini kan terjadi setelah akan melakukan dosa. Tapi kan Israel dan Yosua nggak tahu kenapa, karena disembunyikan kan barang-barangnya. Jadi kisah ini kisah yang sangat memilukan setelah kisah yang kita baca sekarang ini di Yosua 6. Jadi Yosua 6 ini yang terjadi, Israel menang membumi hanguskan Yeriko dengan kuasa Tuhan. Ayatnya, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Cuman bersorak, saudara. Dengan tiupan sangkakala. Ya desibelnya mungkin tinggi ya. Gitu ya. Desibelnya tinggi, lebih tinggi daripada kereta api lewat sebelah kita. Dan runtuhlah tembok itu. Mereka manjat masuk dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kok bisa dengan mudahnya? Tapi ini kenapa nggak bisa?
Nah, mulai bertanya-tanya. Hmm. Iya, mereka mulai bertanya-tanya kenapa ini terjadi. Nah, di Yosua 6 ayat 20 keberhasilan, tapi di Yosua 7 kegagalan. Nah, kisah setelah dosa akan ini rupanya saat Israel menuju kota Ai setelah diperintahkan oleh Yosua, mereka yakin bahwa setelah pengintai pergi lihat situ, kayaknya orangnya tuh nggak terlalu kuat lah dibandingkan dengan orang-orang di Yeriko. Kita incar lah, kita pakai yang tentara yang sedikit aja gitu. Kan mereka yakin Tuhan menyertai mereka melawan Ai. Kenapa? Yang besar aja Tuhan sertai kok. Masa yang kecil ini aja Tuhan nggak sertai, pasti Tuhan sertailah. Yang menarik adalah sebetulnya di Yosua 6 mereka juga berseru kepada Tuhan ya, mereka berharap berdoa Tuhan menolong gitu ya. Yang ini yakin aja dia jalan gitu ya. Bukankah kita jangan-jangan seperti itu ya? Yakin kemarin Tuhan tolong, ya sekarang pasti ke depan Tuhan tolonglah gitu ya. Tapi dengan keyakinan yang nggak peka sama Tuhan. Sebetulnya kan bisa aja Yosua tanya Tuhan, kita mau ke Ai nih Tuhan. Gimana Tuhan kira-kira? Dia yakin aja kirim 2.000, paling banyak 3.000 gitu kan ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah ada missing linknya nih, mereka nggak tanya Tuhan, jadi Tuhan juga nggak ngomong dong gitu. Mereka nggak tanya, nah, mereka yakinnya pokoknya di belakang Tuhan sudah sertai, ya depan pasti Tuhan sertailah gitu. Tapi apa yang terjadi di Yosua 7 ayat 3, nah, walaupun mereka bilang cukup 2-3 ribu orang aja yang pergilah, jangan bikin lelah seluruh bangsa. Ini nih keputusan mereka loh, keputusan Yosua, keputusan Israel. Saya nggak melihat ada keputusan melibatkan Tuhan nih dalam peperangan ini. Mereka cuma pikir jangan bikin lelah bangsa ini. Orang di sana cuma sedikit, kayak meremehkan gitu ya. Nggak ada unsur campur tangan Tuhan. Nah, kadang-kadang orang tuh gitu ya, saudara. Udah rasa menang, ditolong Tuhan, bahagia, dapat berkat gitu. Lupa Tuhan. Dia yakin aja nih. Pastilah Tuhan pimpin. Dulu aja Tuhan pimpin, sekarang enggak. Gitu kan ya. Padahal perjalanan pengalaman itu kan perbabakan. Saya suka kata babakan. Jadi em, babakan pergi ke Yeriko, itu kan Tuhan udah ngomong. Ketahuilah di ayat 2. Aku serahkan ke tanganmu loh Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Terus Tuhan kasih tahu lagi, kamu harus keliling kota, semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Terus demikian harus kamu perbuat 6 hari lamanya. Kayak udah rasa senior lah, udah rasa hebat, udah rasa mampu, udah rasa kompeten, gitu ya. Jadi cuma dengan 7 orang imam bawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Di hari yang ketujuh, tiup sangkakala. Pas mereka dengar bunyi sangkakala, mereka bersorak, nyaring, temboknya runtuh. Gampang kan? Nah, ini terlalu yakin nih. Maka muncul ayat 3 ini. Nggak perlu lah banyak-banyak, yang kemarin aja kita udah banyak-banyak, cuman teriak doang runtuh gitu kan ya. Nah, hati-hati ini. Yosua 7 selanjutnya di Yosua 6, mendengar 36 orang meninggal, Yosua mengoyakkan pakaiannya dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama tua-tua Israel. Mereka menabur debu di kepala mereka. Ini berarti mereka berduka ya. Mereka berduka sekali karena ada kekalahan. Jadi bukan hanya sekedar 36 meninggal, tapi 36 meninggal itu adalah tanda bahwa mereka kalah. Mereka diambang kekalahan. Hmm, rombongan juga dikejar-kejar. Orang namanya dikejar-kejar berarti takut ya, tunggang langgang. Jadi ini tanda dari kekalahan nih. Tanda bahwa Tuhan tidak berkarya dan bekerja. Tanda bahwa kemenangan tidak Tuhan berikan. Nah, Yosua jadi bilang ke Tuhan, Tuhan, kenapa kau suruh bangsa kami ini menyeberang sungai Yordan? Pertama kali itu ya, waktu terbelah dua.
untuk diserahkan kepada orang Amori dan dibinasakan. Kesannya tuh Tuhan ngumpanin Israel gitu ya kepada orang Amori. Lebih baik dulu kami putuskan untuk tetap tinggal di sebelah Sungai Yordan katanya. Kenapa tinggal di sebelah Sungai Yordan? Karena sungainya kan banyak airnya, bisa jadi kehidupan. Terus sungainya tanda Tuhan menyertai di belah dua gitu. Ya kenapa yang enak-enak aja yang dikasih itu, kenapa jadi nggak enak sekarang? Mau suruh kita mati ini di sini, gitu kan kira-kira. Terus, oh Tuhan, apakah yang kukatakan setelah orang Israel berbalik lari dari hadapan musuhnya? Ini kan saya mesti ngomong apa gitu maksudnya. Saya tuh mesti ngomong apa ke Israel? Kan dulu Tuhan udah sertai Sungai Yordan, tembok Yeriko. Sekarang mereka lari-lari kayak gak disertai Tuhan. Padahal menghadapi musuh juga loh. Saya mesti ngomong apa sama mereka? Orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini akan mendengar hal itu. Nah ini kan, Israel kalah gitu kan ya. Akan ada kesaksian tentang kekalahan Israel. Mereka akan mengepung kami. Nah ini mereka mulai takut rupanya. Karena kalau yang pertama di Yeriko kan mereka dapat kuasa dari Tuhan. Tapi kalau yang sekarang kan mereka nggak punya kuasa. Ya siap-siap tuh musuh akan datang mengalahkan mereka. Mereka akan mengepung kami, menyelenyapkan nama kami dari muka bumi. Apa yang akan kau lakukan demi namamu yang besar itu? Wih, saudara, ini perjalanan iman kita bukan? Bisa jadi perjalanan iman kita ya. Jadi pengalaman kita yang baik di masa lalu itu membuat kita berpikir Tuhan akan selalu ada otomatis. Otomatis Tuhan pasti ada gitu ya. Ternyata pengalamannya nggak enak. Habis pengalaman nggak enak, terus kita bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa dibiarin saya nggak enak gitu ya. Nah itu yang dialami oleh Yosua. Jadi ternyata Yosua pun seorang pemimpin besar pada zaman itu. Besar karena bangsanya besar. Juga mengalami bagaimana ia juga meragukan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan. Menanyakan di mana Tuhan. Sehingga akhirnya dia nggak tahu mesti ngomong apa kepada Israel. Nah, dilanjutkan Tuhan berfirman pada Yosua begini, bangun, kenapa kamu sujud seperti itu, gitu ya? Kesannya begging-begging banget meminta sama Tuhan, gitu ya. Jadi itu akhirnya. Nah, kenapa Yosua mengoyakkan pakaian? Mengoyakkan pakaian itu tanda berkabung ya, saudara. Tanda menyesal, tanda sedih, tanda berduka, tanda tidak mengerti, tanda juga takut dihukum sama Tuhan. Nah, jadi penjelasannya adalah di ayat 4, lalu berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tapi mereka melarikan diri dari Ai. Orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang. Orang-orang Israel dikejar di depan gerbang kota sampai ke Sebaim dan dipukul kalah di lereng. Nah, ini yang terjadi. Kenapa Yosua mengoyakkan pakaiannya? Karena kecut dan cutlah hati bangsa itu. Itu yang paling penting dari kisah ini. Nah, kenapa kematian 36 dari 3.000 orang itu penting banget? Karena dia mikir Yeriko dibandingkan Ai kan Ai itu kecil banget. Kok bisa ada yang mati? Padahal Yeriko dengan tembok setinggi 14 meter, tebalnya 6 meter, dikenal sebagai kota yang tidak terkalahkan karena dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan. Nah, Israel masuk ke Yeriko, itu tanda bahwa dewa-dewa Kanaan itu menang lewat Allah Israel. Kebayang nggak? Allah Israel yang besar melawan dewa-dewa Kanaan, kini kalah dibandingkan dewanya orang Ai. Ya, ini sesuatu yang memalukan buat Israel dan menakutkan. Bukan hanya memalukan, tapi menakutkan. Di Yosua 7, ingat dia bilang ini, gak perlu seluruh bangsa pergi, cukup 2-3 ribu orang. Jangan melelahkan seluruh bangsa. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang bekerja, pasti beres. Nah ini kenapa Tuhan gak bekerja ya? Nah ini yang terjadi. Ayat 7. Tuhan kenapa engkau suruh bangsa menyeberang sungai Yordan? Orang Kanaan mengepung. Nah ini pertanyaan Yosua kepada Tuhan setelah 36 orang tewas.
Lalu kita lanjutkan di Yosua 7 ayat 10-nya. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, bangun. Kenapa engkau sujud seperti itu? Nah, itu yang tadi ya. Ayat 11, saudara. Nah, ini kata Tuhan ya. Orang Israel tuh telah berbuat dosa, katanya Tuhan. Ini semacam dialog. Menyenangkan sekali ya, punya hidup berdialog dengan Tuhan. Nah, sayangnya Yosua terlambat berdialog sama Tuhan. Jadi mestinya sebelum ke Ai ya berdialog dong sama Tuhan, ngobrol dong gitu ya istilahnya. Tapi kan dia nggak ngobrol. Jadi udah selesai mati 36 orang baru dia ngobrol. Orang Israel tuh udah buat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Mereka mencurinya dengan tipu daya. Jadi pakai tipu daya tuh ya. Menaruhnya di antara barang-barang mereka. Jadi diselip-selipin lah gitu ya. Oleh sebab itu orang Israel tidak mampu menghadap musuh mereka. Nah ini. Jadi dosa telah menutup perjanjian Tuhan dengan Israel. Perjanjian berkat. Dosa bisa menutup, bisa ya. Dosa bisa menutup perjanjian Tuhan dengan Israel. Sehingga orang Israel tidak mampu menghadapi musuh mereka. Mereka berbalik lari dari hadapan musuh mereka karena mereka sendiri telah dikhususkan untuk dimusnahkan. Mengerikan ya. Kalau Tuhan udah nggak pegang itu bangsa, ya udah dibiarin aja gitu. Bahasa manusianya dikhususkan untuk dimusnahkan. Ya iyalah pasti orang Ai, orang Yeriko itu kan kuat-kuat gitu. Jadi ya pastilah mati gitu kan. Nah, ini pernyataan Tuhan yang keras menurut saya. Aku tidak akan lagi menyertai kamu. Tapi menariknya ada syarat. Kecuali segala yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu kamu lenyapkan dari antara kamu. Sebetulnya ini ada loh syaratnya baik. Kecuali dimusnahkan pokoknya. Saya membayangkan ya, sebetulnya begitu 36 orang mati, akan tuh langsung menghadap ke Yosua kalau dia takut akan Tuhan ya. Dia tahu kan firman Tuhannya. Dia bilang, aduh maaf nih maaf saya tidak memusnahkan, saya musnahkan deh sekarang gitu kan ya. Ketika dia memusnahkan sebenarnya beres tuh. Saya membayangkan seperti itu. Tapi akan mikir, mana mungkin ini kan ribuan orang, puluhan ribu orang, nggak bakal ketahuan lah gitu kan ya. Nah jadi itu sebabnya Tuhan bilang kepada Yosua, begitu intimnya Yosua dengan Tuhan sampai detail seperti ini dikasih tahu saudara. Pergi, kuduskan bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikian firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada yang dikhususkan untuk dimusnahkan di antara kamu. Wah, mengerikan sekali ini, saudara. Lalu kamu tidak akan mampu menghadapi musuhmu sebelum kamu menyingkirkan barang-barang yang dikhususkan itu dari antaramu. Besok pagi kamu nih, ini kata Tuhan masih ya, suku demi suku, 12 suku tuh ya, harus maju ke depan. Jadi satu suku Dan, Ruben, Simeon maju ya satu-satu. Dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus maju ke depan kaum demi kaum. Jadi di dalam suku ada kaum. Kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus maju ke depan keluarga demi keluarga. Oh ini kayak ada klasis, ada sinode wilayah gitu ya. Jadi dari kaum itu maju keluarga demi keluarga. Nah keluarga yang ditunjuk Tuhan harus maju ke depan seorang demi seorang. Gila ya. Jadi per person loh. Per person saudara. Jadi mau dicari tahu nih siapa yang salah. Ayat 15. Siapapun yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu harus dibakar dengan api bersama dengan segala miliknya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan melakukan kekejian di antara orang Israel. Ini sebetulnya masih ada nih 12 jam kayak gitu ya. Sebetulnya kan kalau udah diperkarakan, udah lagi ada kebaktian duka, orang semua pada nangis, mbok ya bertobat gitu ya. Menyerahkan diri, aduh gue salah. Oke ini salah gue nih ya, ini. Ngomong dong gitu ya. Bener-bener bertobat gitu, kelihatan bertobat. Tapi enggak. Yang terjadi akan diam-diam aja. Pokoknya lihat nanti mau diapain gitu kan ya.
apa Tuhan berkuasa nih gitu ya, udah mata gelap sih ya. Lalu keesokan harinya Yosua pagi-pagi benar menyuruh orang Israel maju ke depan suku demi suku. Nah, inilah kedapatanlah suku Yehuda. Dan ketika kaum-kaum Yehuda disuruhnya maju ke depan, jadi di dalam Yehuda ada kaum-kaum gitu ya, ada klaster lah gitu ya mungkin. Kedapatanlah kaum Zerah. Dan ketika kaum Zerah disuruhnya maju ke depan satu persatu, kedapatanlah keluarga Zabdi. Oh, keluarga Zabdi nih. Ketika disuruh keluarga Zabdi maju ke depan seorang demi seorang, nah ini baru ketahuan si Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah gitu ya, dari suku Yehuda. Lalu berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, muliakanlah Tuhan Allahmu dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang telah kau lakukan. Jangan sembunyikan apapun dariku. Nah, ternyata masih disembunyikan tuh. Menarik juga ya. Jadi orang proses bertobat itu nggak cepat. Walaupun udah tahu, udah ada korban 36 itu, nah itu bukan saya kan, itu dia. Biarin aja dia yang mati gitu kan. Bukan dari suku saya mungkin gitu kan. Nah, saya nggak tahu siapa yang mati 36 itu dari suku mana. Tapi bisa jadi si Akan berpikir bukan dari suku saya, bukan keluarga saya, bukan anak saya, masa bodoh deh gitu ya. Nah, nggak ada hubungan ya sama saya gitu. Padahal kan ayatnya dikoneksi kan. Kalau dihukum seperti ini, pasti ada sesuatu nih di dalam. Tapi Akan diam aja. Nah, Yosua 7 ayat 23, lalu Akan jawab Yosua. Baru setelah didesak karena ketahuan di paling depan. Dipanggil sama Tuhan beneran. Nah ini kan sampai Tuhan sendiri turun tangan memanggil Akan. Baru dia ngaku. Benar, aku yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Seperti inilah yang kuperbuat. Aku melihat jubah yang indah. Gitu ya. Dimulai dari mata. Buatan Sinear. Di antara jarahan itu. Dan 200 shikal perak. Serta sebatang emas. Seberat 50 shikal. Wow, gitu ya. 200 sikal perak itu menggiurkan buat dia. Nah, terus apa yang terjadi? Semuanya itu disembunyikan. Aku menginginkannya. Nah, ya. Ada sebuah keinginan dulu ya. Aku mengingininya. Dan lalu mengambilnya. Semuanya itu disembunyikan dalam tanah di kemahku, kan bener kan? Digali ya di fotonya tadi. Dan perak itu di bagian bawah. Jadi emas, baju-baju dulu, terus ada perak banyak di situ ya. Kayak Paman Gober bikin kolam renang, isinya shikal. Nah, lalu Yosua menyuruh orang lari ke kemah itu, suruh barang bukti lah ya, barang bukti. Investigasi dan barang bukti. Dan benarlah semua itu disembunyikan dalam kemahnya, dan perak itu ada di bagian bawah, digali lah sama mereka gitu. Mereka mengambil semuanya dari dalam kemah dan membawanya kepada Yosua serta kepada semua orang Israel. Lalu menghamparkannya di hadapan Tuhan. Nah, Yosua 7 ayat 45. Kemudian Yosua bersama semua orang Israel mengambil Akan bin Zerah, peraknya, jubahnya, sebatang emas itu. Nah, ini yang menarik. Bukan hanya perak, jubah, dan sebatang emas barbuknya. Tapi yang terjadi anak-anaknya laki-laki dan perempuan, lembu keledai, dan kambing dombanya, kemah dan segala miliknya, ia membawa semuanya itu ke lembah Akor. Jadi diambillah semua gitu ya, nggak ditulis berapa banyak sih jumlahnya. Tapi hartanya sama keturunan ke bawah, bukan keturunan ke atas ya saudara. Keturunan ke bawah, anak laki-laki dan perempuan. Nah, jadi belum ada cucu rupanya nih. Berkatalah Yosua, engkau sudah mencelakakan kami. Iya dong, 36 mati, mereka ada yang dikejar-kejar tunggang langgang,
dari Ai gitu ya, tapi dia santai-santai biasa-biasa aja. Karena itu Tuhan mencelakakan engkau hari ini. Kesannya Tuhannya jahat ya, tapi kita nggak lihat konteks murka Tuhan jahat atau enggak gitu ya. Tapi di konteks ini memang Tuhan tegas. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya dibakar dengan api dan dilepari dengan batu. Wow, itu akhirnya. Ya, saudara-saudara, bacaannya hampir selesai ayat 26. Tapi apa sih dosanya Akan? Ya, ini kita bicara bahas dosa Akan ya. Dosa Akan itu membawa dampak. Dampaknya apa? Bukan hanya orang Israel tewas, tapi 2.000-3.000 orang itu dikejar-kejar. Nah, itu dampak. Dampak dari dosa. Itu bukan dosanya, itu dampak dari dosa. Jadi, sifat dosa itu ada dampaknya. Jadi, dampaknya apa? Dampaknya orang lain yang rugi karena dosanya satu orang. Eh, secara nggak langsung lah ya secara langsung orang yang rugi. Jadi dampak dari dosa ada orang yang dirugikan, pasti ada. Ada orang yang menderita, ada orang yang mati, ada orang yang berkorban, dampak dari dosa, dari sebuah dosa. Nah, yang kedua bicara tentang dosa, apa itu dosa? Prinsip dari Allahnya dilewati. Kenapa? Karena dia punya pilihan kan. Setiap kita tuh punya pilihan. Ikut prinsip Tuhan dan kita merasa menderita karena ikut Tuhan, tapi menanggung itu sebagai bagian yang membahagiakan, atau kita pepilih dosa tapi berdampak gitu. Nah, jadi ini pilihannya ikut Allah Yahweh prinsipnya atau ikut Mamon. Cuman ada dua pilihan pada zaman Israel. Nggak ada banyak-banyak. Kalau di kita kan sekarang ada yang namanya spektrum ya. Ikut sedikit, sedikit lagi. Nah, gitu kan ya. Enggak. Pilih itu atau ini gitu ya. Di zaman perjanjian lama tuh tegas banget gitu. Terus Oke, sekarang berarti masih salah ya. Yang nomor satu masih salah ya. ya, selain prinsip Allah tentang dosa, nah prinsip dosa atau bicara tentang dosa, kalau di perjanjian lama selalu dikaitkan dosa dan berkat. Dosa, dosa kutuk dan berkat, gitu ya. Jadi kalau Israel di pihak Allah, nah, dilindungi dapat berkat kalau taat. Tapi kalau Israel melawan Allah, berdosa, dibiarkan. Atau lebih bahasa lebih kasarnya tuh dihukum oleh Tuhan. Ini ketegasan terjadi di perjanjian lama. Nah, lalu apa yang Tuhan janjikan atau berikan selain bicara dosa kutuk eh, berkat ini? Oh, ternyata ada kemurahan Tuhan loh yang Tuhan tunjukkan kepada Israel. Nah, kenapa? Karena kalau dia punya dosa, nggak apa-apa, bolehlah sekali-kali orang berdosa gitu ya. Ini dalam perjanjian lama ya. Nggak apa-apa kamu dosa, tapi kamu harus singkapkan, akui, singkirkan. Kenapa? Karena akan berkat Tuhan ada, Tuhan hadir, kasih karunia Allah akan kembali menyertai gitu. Jadi Tuhan tahu kok kita nggak tahan sama godaan atau sama dosa. Tuhan tahu kok kecenderungan manusia menjauh dari Tuhan. Maka Tuhan siapkan kemurahannya. Akui, singkirkan, tunjukkan bahwa kamu tuh bener-bener udah mau meninggalkan dosa. Nah, nanti berkatnya ada gitu. Jadi banyak orang kan ngejar jadi Kristen tuh ngejar berkatnya, tapi dosanya nggak ditinggalkan. Pokoknya saya puji Tuhan dapat berkat gitu ya. Nah, Tuhan nggak. Tunggu dulu, jangan ngejar berkat. Berkat mah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu gitu ya. Tapi yang sekarang adalah serius dulu, kamu ikut Tuhan nggak? Tinggalkan semua konsekuensi-konsekuensi yang ada. Ya kamu mungkin rugi, kamu mungkin nggak seperti orang dunia yang bahagia gitu. Tapi yang penting kamu ambil dulu keputusan. Itu paling penting. Saudara dan saya nih punya keputusan gitu. Nah, keputusannya apa? Keputusannya adalah nah ini kita lihat arti dosa. Kalau di dosa kan ada dua nih, bahasa Ibrani
dan bahasa Yunani. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada bahasa Aram juga sih. Nah, dari Ibrani kata artinya tidak mengenai atau luput, kayak orang lagi ketapel gitu ya, atau orang lagi apa namanya em, memanah. Jadi tidak mengenai atau luput. Jadi saya tweng gitu ya ke pinggir gitu. Itu tuh luput. Di Yunani hamartia artinya melesat dari sasaran yang dituju. Jadi udah punya panah maunya ditujuin ke sana belok gitu. Nah, itu dosa. Dosa itu pembelokan atau berbelok, menjauh. Berbelok, menjauh, tidak kena sasaran ke Tuhan. Jadi belok gitu. Nah, jadi melakukan yang nggak benar, nggak tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau di katekisasi kita semua tekankan dosa itu eh, bukan hanya melesat belok nggak tepat, tapi juga penyalahgunaan kebebasan. Kan panahnya tuh kita yang ngarahin nih. Kita tahu itu Tuhan tuh yang di ujung sana gitu ya. Nah, terus waktu kita tarik dan kita lepas, kita bisa menyalahgunakan. Kamu bebas mau mau kemana juga boleh, mau taruh panahnya ini kemananya boleh gitu. Tapi itu kan yang Tuhan tuh yang itu tuh maunya yang di situ tuh. Tapi boleh aja pakai kamu punya panah ini kemana aja. Nah, orang begitu dapat panah kan merasa wah gue hebat nih dapat panah gitu ya. Boleh kemana aja kan, jadi bebas gitu, bebas. Saya melakukan seenak-enaknya. Nah, terus belok. Nah, itu dosa. Jadi dikasih dikasih em, dikasih kepercayaan oleh Tuhan gitu ya. Terus kepercayaannya buat apa nih ya? Dikasih harta, dikasih kedudukan, dikasih jabatan, dikasih keluarga, dikasih apapun itu kan bebas mau diapain kan kita. Nah, tapi kebebasan itu akhirnya kita pakai untuk belok dari Tuhan. Nah, itu dosa. Untuk menjauh dari Tuhan, itu dosa. Untuk merusak relasinya sama Tuhan, itu dosa. Jadi bukan hanya relasinya sama Tuhan, dosa adalah juga menolak. Ini yang Tuhan mau, ini saya tolak nih. Tuh, saya nggak mau lah, nggak mau deket-deket Tuhan, nggak mau terima berkat. Kan Tuhan bilang kalau ikut Tuhan, taat sama Tuhan tuh ada berkatnya loh, gitu. Saya nggak mau ngerasain berkat itu, nggak dapet juga, ngapain menderita saya gitu. Jadi saya mendingan belok gitu. Jadi rusak deh relasinya sama Tuhan. Tapi bukan hanya sama Tuhan, dosa itu rusak relasi dengan ciptaan juga, sudah. Jadi barat orang yang memanah gitu ya. Waktu dia panah, dia bebas kemana aja panahnya. Nah, waktu dia panahnya melenceng ke pinggir gitu, kan itu kebebasan dia sebetulnya. Nah, waktu dia bebas memanah itu, dia tunjuk ke sana. Nah, itu kan udah ada akibat nih. Kamu berarti kan nggak ke situ ya. Kamu menjauh nih dari Tuhan. Nah, ini dosa. Menjauh dari Tuhan ini dosa. Jadi niat untuk memanah ke pinggir aja itu udah dosa. Nah, ada yang bilang sebetulnya kebebasan orang Kristen itu bukan kebebasan sebebas-bebasnya, tapi bebas melakukan kehendak Tuhan dengan bebas, gitu. Jadi masih ada payungnya nih, payungnya itu melakukan kehendak Tuhan, gitu. Nah, itu tentang dosa. Hmm, jadi, nah pada waktu kita berdosa, melakukan merusak relasi kita dengan Tuhan, nah secara natural maka rusak juga relasi kita dengan seluruh ciptaan. Jadi dosa bukan hanya urusannya sama Tuhan, saudara. Tapi dosa itu dengan semua ciptaan. Karena Tuhan penciptakan ini kan untuk harmonis. Untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Untuk intim dan indah. Waktu saya jauh dari Tuhan, ibarat segitiga, saya juga jauh dari dunia. Gitu. Jadi em, keberdosaan saya membuat saya tidak lagi bisa punya relasi yang baik. Bukan hanya dengan Tuhan. Tapi juga relasi saya dengan diri sendiri, relasi saya dengan orang-orang di sekitar saya, relasi saya dengan semua yang Tuhan ciptakan. Ya. Jadi Tuhan semakin dekat sama Tuhan, maka semakin indah sebetulnya relasi kita
Kalau kita tahu ya, semakin dekat yang Tuhan kehendaki, maka semakin indah relasi saya dengan dunia yang Tuhan ciptakan ini. Karena dunia ini kan diciptakan Tuhan supaya kita mengolahnya sejak dari kejadian kan. Nah, jadi kalau kita nggak mengolah dengan baik sesuai dengan pesan Tuhan, ya kita semakin rusak relasinya. Maka saya menggambarkan dosa itu seperti segitiga seperti ini, Tuhan di atas, saya dan dunia. Semakin saya dekat dengan Tuhan, saya semakin bagus relasinya sama dunia. Semakin saya jauh dari Tuhan, semakin dengan dunia saya juga semakin menjauh gitu. Nah, makanya harapannya adalah ketika orang Tuhan mau, sebetulnya indah kok. Dia bisa menikmati keindahan dunia ini kok gitu. Tapi dengan kacamata Tuhan loh gitu. Nah, jadi itu dosanya dosa yang mana sih? Nah, ada nih sebuah teori yang mengatakan itu aspeknya ada tiga gitu. Aspek dosa itu apa? Waktu saya jatuh dalam dosa, itu namanya status. Jadi dosa asal. Makanya anak yang baru lahir berdosa apa enggak nih dalam kandungan? Kalau ibunya udah Kristen, lahir baru, anaknya berdosa apa enggak ya? Waktu dalam kandungan atau rahim. Nah, dosa status mengatakan bahwa oh dia dosa karena dia dari asalnya sudah berdosa karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 2. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi gak ada bayi yang lahir dalam keadaan putih bersih tidak berdosa gitu ya. Nah kalau gitu ngapain punya anak? Ya justru ketika dia lahir kita serahkan kan anak kita dibaptis. Karena apa? Karena dia masuk dalam ikatan perjanjian orang tua dengan Tuhan, saya dan seluruh keluarga saya. Jadi dia diselamatkan bukan karena dia dengan sadar mengatakan saya ikut Kristus, baik gitu ya. Belum. Iman orang tuanya membawa dia untuk keluar dari status berdosa. Maka dibaptis gitu ya. Dan Roh Kudus bekerja. Nah, tapi dalam perjalanan hidup ada yang namanya habitus, yaitu apa? Tempat dia untuk punya habit, tempat dia punya kebiasaan, tempat dia ada di lingkungannya, itu berdosa banyaknya. Jadi dosa itu ada di sekitar kita yang menyebabkan dan menularkan kebiasaan dosa kita. Jadi baru umur 1-2 tahun udah bohong sama mamahnya, misalnya gitu ya. 1-2 tahun udah jahatin adeknya gitu kan. Ada yang kayak gitu ya. Ada anak kecil yang umur 3 tahun katanya nutupin bayi adeknya dengan bantal gitu ya. Kenapa aku nggak mau bayi adek hidup katanya gitu ya. Wah, aku ngeri banget dari kecil udah habitus ya. Udah ada kebencian gitu. Nah, yang ketiga aspek dosa adalah aktus. Jadi kalau habitus kita dikelilingi oleh dosa dan akhirnya terpengaruh, baru beritikat, baru berniat, baru ikut-ikutan gitu ya. Ibaratnya tuh kalau habitusnya lingkungan kita berdosa kan. Jadi lingkungan kita berdosa bisa gini. Saya kebayang tuh waktu dulu ada satu anak dia dibully sama seluruh teman. Sebetulnya enggak, dibulinya oleh 1-2 orang, saudara. Tapi seluruh teman-temannya diam aja. Nah, jadi dia merasa semuanya ngebully dia. Padahal yang ngebully kan cuma 2 orang. Tapi akibat dari semua tutup mulut, maka dia merasa dibully oleh seluruh kelas. Nah, ini habitus. Jadi lingkungan membuat kita berdosa. Ya, kalau kita nggak belain itu anak yang dibully, ya kita dosa juga. Kenapa? Karena kita ikut membuli, mengabuse, menekan, me mentidak manusiakan si orang ini kan, anak ini gitu ya. Jadi itu habitus. Jadi kita kebawa, keseret dosa gitu ya. Em, Terus yang itu keseret dosa, dosa bersama komunal, habit bersama dalam sebuah lingkungan penuh dengan dosa. Itu sebabnya kita perlu terus menguduskan hati, membersihkan diri dimanapun. Ingat waktu Ayub, ya setiap kali anak-anaknya selesai party, katanya dia mengadakan ukupan gitu kan ya,
persembahan untuk Tuhan, barangkali anak saya berbuat dosa gitu. Dia nggak mau tuh, walaupun lingkungan teman-temannya mungkin berdosa, nggak, saya mau kuduskan keluarga saya gitu. Jadi kita Ayub mendoakan anak-anaknya, mengaku dosa di hadapan Tuhan, itu juga bisa. Tuhan, em, saya ikut berdoa untuk anak saya gitu, karena saya percaya dia dalam satu keluarga ikatan bersama dengan Tuhan, maka saya ikut ambil bagian gitu untuk menolong seluruh anggota keluarga saya untuk terus hidup kudus. Nah, kita doakan gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang pribadi, personal, yaitu dipikirkan, direncanakan, dilakukan oleh satu orang pribadi selama ada di dunia, entah itu pikirannya, entah itu perasaannya, entah itu perilakunya. Sehingga ia lama-lama menjadi hamba dosa. Nah, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kan ada tuh ayat, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu berarti kita diajak untuk terus berperang melawan dosa, mendekatkan diri pada Tuhan, menjauhkan diri dari lingkungan dan komunitas yang membuat kita berdosa. Jadi saya sendiri mengambil keputusan, tapi saya juga memperhatikan lingkungan saya. Kalau dia lingkungannya penuh menggoda saya untuk berdosa, ya saya keluar dari lingkungan itu. Karena apa? Karena itu jadi habitus nih dosa, jadi dosa bersama nih gitu. Karena saya dengan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, dengan baptisan dan perjamuan kudus, selalu diingatkan bahwa status saya sudah lepas dari alam maut kepada hidup gitu. Nah, itu sebabnya di dalam hidup saya mesti bertahan nih. Status memang dari Tuhan, hadiah dari Tuhan. Tapi habitus dan aktus, dosa yang bisa masih kita lakukan sepanjang hidup kita. Sakit penyakit by the way bisa juga membuat kita berdosa. Kenapa? Karena kita jadi marah-marah, kesel, nggak percaya Tuhan lagi, gitu kan. Nah, jadi apapun bisa membuat kita berdosa, maka kita perlu selalu berperang melawan dosa hari demi hari. Kenapa? Karena akibat dosa kita mati. Nah, yang kita mau berperang sampai mati kita, mati fisik kita adalah kita nggak mati dalam rohani sebelum mati jasmani. Ya, mati jasmani akibat dosa juga, tapi sebelum mati jasmani, secara rohani saya mau hidup. Supaya apa? Waktu saya mati jasmaninya, seperti Tuhan Yesus dikubur, eh, bangkit lagi spiritualnya kita, spirit kita, roh kita. Nah, itu saya nggak tahu itu misteri Allah gimana caranya, teknisnya, tapi yang pasti kita yakini ketika kita sudah mati dalam dosa, maka kita akan terus spiritnya atau rohnya hidup di dalam Tuhan. Jadi akibat dosa kita mati, kita nggak mau mati kan? Duh, gimana mati? Ada nggak orang yang belum mati jasmani, tapi rohaninya mati? Ada. Kenapa? Rusak relasinya sama Tuhan. Nggak percaya Tuhan, meragukan Tuhan, nggak mau bicara sama Tuhan, mati deh relasinya, hubungannya sama Tuhan. Nah, akibat dosa juga adalah rusak relasi. Bukan hanya dengan Tuhan, tadi mati hubungannya, tapi dengan semua ciptaan. Ada isu trust, kita nggak bisa melihat orang-orang dengan kacamata positif, kita nggak bisa punya pengharapan, kita nggak bisa save the environment, eh, melestarikan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai bagian yang Tuhan percayakan. Terus kita mengalami hukuman kekal. Apa itu hukuman kekal? Di Roma 3:23 juga, terus di Wahyu ada ratap tangis dan kertak gigi. Nanti ini sebetulnya sebuah figuratif ya. Jadi intinya adalah hukuman kekal adalah ya kita dijauhkan dari sang damai kan. Jadi kalau saya sih simpelnya nggak damai aja sih. Orang yang rusak relasinya sama Tuhan, mati rohani, dia akan mendapatkan hukuman kekal yaitu ketidakdamaian di hati. Ya, nggak tenang aja hidup gitu. Walaupun orang Kristen bilangnya Kristen, tapi kalau dia rusak relasi sama Tuhan dan sesama, rohaninya nggak dihidupkan, ya dia nggak tenang, nggak damai gitu.
Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya macam-macam. Biasanya kita sadari saat kita mengalami. Ya, bukan hanya nggak damai ya, akibat dosa. Akibat kita tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, ya saya yang mengalami. Saya nggak bisa tahu saudara-saudara, bapak ibu mengalami apa konsekuensinya. Mungkin saya cuma nonton perilaku atau kejadian yang di luar. Tapi kan sebetulnya yang lebih dalam lagi konsekuensi dosa kan, ya ini kayak akan kan konsekuensinya dia mati, ditimbuki batu sampai mati. Itu kan aturannya. Ibaratnya tata gerejanya orang Yahudi pada zaman itu gitu. Tapi kan kita nggak tahu konsekuensinya eh, yang lebih dalam dari itu yang terjadi pada Akan. Nggak tahu apakah akan mungkin gelisah gitu ya, atau akan seluruh keluarganya jadi bertengkar gitu. Wah, kita nggak tahu. Tapi hanya kita yang tahu yang melakukan dosa konsekuensinya itu yang kita rasakan gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang atau melabeling orang agak karena dosa tuh. Makanya lu kecelakaan gitu ya. Saya ingat banget tuh waktu saya kecelakaan waktu pertama kali kuliah S2 di Salatiga. eh, Motor saya ditabrak orang gitu ya. Terus ada orang telepon sama saya gitu teman. Kenapa lu Ri? Dosa apa lu? Makanya kecelakaan gitu. Wah, saya tutup aja tuh telepon. Nggak jadi berkat banget gitu ya. Nggak ngejudge saya gitu kan. Ya bisa jadi saya melakukan sebuah kesalahan, tapi kan biarkan saya yang merasakan konsekuensi itu berelasi sama Tuhan kembali. Justru saya merasa lebih dekat kok sama Tuhan dengan kecelakaan itu gitu ya. Eh, Relasi saya menjadi pulih, menjadi lebih baik, lebih intim, lebih indah gitu kan. Saya jadi semakin banyak kenal sama orang-orang di kampus saya yang tidak sefakultas gitu kan, karena mereka sangat peduli sama saya. Saya tahu tetangga saya dan orang-orang kos sangat baik pada saya gitu kan. Saya melihat mujizat lain yang Tuhan berikan eh, mulai dari di rumah sakit ataupun dalam lingkungan saya gitu. Merasa jadi lebih baik gitu. Nah, sebetulnya ketika orang mengalami dosa, terus yang tadi kan dibilang dia harus mengakui, membereskan dengan Tuhan. Akibatnya adalah sebuah berkat, pulihnya relasi, relasi yang menjadi lebih baik dan menjadi intim. eh, Terus kepekaan-kepekaan tertentu kita untuk menjalani hidup sebagai seorang pengikut Kristus, nah itu bisa menjadi dampak positif ketika kita mengakui dosa kita setelah kita menerima konsekuensinya. Gitu. Jadi setiap dosa pasti ada konsekuensinya. eh, Kematian akan eh, salah satunya. Jadi saya nggak bahas kenapa Tuhan harus ditembuki batu sampai mati, terus dia dibakar dan sebagainya. Apakah ini hukuman, konsekuensi, rusak relasi ya itu di konteks zaman itu begitulah gitu ya. Nah, jadi konteks Israel tuh memang khusus seperti itu. Kita nggak bisa samakan dengan konteks Indonesia, Jakarta, GKI Pondok Indah, keluarga kita itu beda-beda. Yang penting kita tahu benang merahnya adalah kalau kita berdosa ada konsekuensi yang seperti tadi ini, mati relasi, mati rohani, eh, rusak relasi, hukuman kekal berupa ketidakdamaian di hati, ada konsekuensi lain yang kita nggak tahu apa gitu ya. Tapi kita nggak bisa comparing atau bandingkan dengan pengalaman Israel gitu. Jadi konteksnya sangat berbeda, tapi God's message-nya atau pesan Tuhan yang kita ambil bersama gitu. Nah, sehingga akhirnya setelah beres Yosua 7:26 ditutup dengan sesudah itu mereka mendirikan di atasnya tumbunan batu yang besar yang masih ada sampai hari ini, sampai ditulisnya kitab ini. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu sampai hari ini tempat itu disebut Lembah Akor, ya. Nah, jadi Saudara R.C. Sproul pernah mengatakan eh, apa kekerasan ekspresi Allah, ekspresi murka Allah gitu ya. Dan keadilan itu ditemukan di kayu salib. Jadi jangan takut saudara sekarang kita nggak seperti zaman perjanjian lama lagi yang dosa mati tibukin batu sampai kebakar dibakar gitu ya. Enggak. Semua itu sudah diekspresikan dalam diri Yesus Kristus di kayu salib. Jadi kalau kita komplain ini kok ada ketidakadilan ya. Itu semua sudah dibayar oleh Tuhan Yesus.
Jadi dia yang sudah dihukum karena dosa-dosa kita. Jadi eh, mari kita memandang pada salib aja ya. Jadi kalau di perjanjian lama Tuhan murka pada Israel berdosa, Tuhan tegas pada mereka yang berdosa dengan mati jasmani, tapi di perjanjian baru Tuhan murka pada dunia yang berdosa dan Yesus mati buat dosa dunia. Jadi murka Tuhan buat dosa dunia ini ditaruh di Yesus. Kenapa masih ada Ananias Safira meninggal? Ya, saya nggak tahu itu misteri Tuhan. Tapi pada saat itu rupanya Tuhan juga mau tegas pada kekristenan mula-mula gitu ya. Nggak bisa nih orang melecehkan Tuhan. Apalagi dia sebagai tokoh gitu ya. Tuhan tegas terhadap mereka. Tapi kan Tuhan yang melakukan, bukannya para rasul gitu kan. Jadi biarkan keadilan, hukuman itu hak Tuhan. Murka itu pada Tuhan pada yang berdosa tuh biar sudah ditumbuhkan di Yesus. Jadi tugas kita adalah menggunakan pengampunan Kristus untuk diri kita diampuni dan mengampuni orang lain, gitu ya. Jadi batu peringatan kita tuh apa? Salib Kristus. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang terus memegang salib Kristus sebagai tanda atau batu peringatan bahwa itu sudah selesai. Tuhan sudah selesai gitu ya. Jadi dosa akan kan panjang nih, ada niat jahat, ngambil barang yang dilarang dan menyembunyikan. Terus akan juga nggak peka. 36 orang mati kan sebetulnya itu harusnya akan peka dong bilang sama Yosua. Ada gue salah nih, makanya mereka mati gitu kan ya. Tapi akan diem aja, ya nggak tahu lah konsekuensinya terhadap dia ya. Dia tetap menyembunyikan rahasia sampai terjadi konsekuensi saat mengaku nggak bisa kata Tuhan. Udah telat. Tuhan bertindak, masuklah hukum Yahudi. Nah, dari sini Israel belajar. Salah satu yang saya dapat, Israel belajar Tuhan serius terhadap dosa. Kalau Tuhan udah ngomong, Tuhan serius. Ya, benang merah yang kita lihat ini aja. Ada niat jahat, terus kita nggak peka, ya kita ntar alami konsekuensi. Lalu nanti belajar apa? Nah, jadi untuk seluruh pengalaman hidup kita seperti spiral. Kalau kita nggak peka, kalau kita melakukan dosa atau berpikir dosa, nggak apa-apa. Nanti ada konsekuensi yang Tuhan ingetin kita, kita belajar. Kita aja yang penting yang belajar gitu ya. Jangan, nah lu mesti belajar dari pengalaman itu ya lu gitu ya. Enggak. Saya aja yang belajar. Saya belajar untuk saya sendiri yang belajar gitu ya. Jadi belajar dari mana ya? Ini kita peka lah ya. Eh, dosa apa Tuhan, tolong Tuhan supaya saya dibersihkan hati saya Tuhan dari kesombongan, ketamakan, iri hati, ini teori 7 dosa maut ya, dari kemarahan, dari hawa nafsu, dari kerakusan, dari kemalasan gitu. Nah, supaya supaya saya nggak melakukan aktus dan tolong jauhkan saya dari habitus. Ini doa kita ya. Dari habitus melakukan dosa, Tuhan, dari lingkungan yang berdosa. Kenapa? Karena status saya nih sudah di dalam Kristus loh. Nah, apa gunanya status ikut Kristus? Filipi 2 ayat 12 tadi seperti saya katakan, kerjakan yuk keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi gunanya kita patibulum, gunanya kita ibadah, gunanya kita saat teduh, supaya kita bersih-bersih hati terus. Habitus kita bersihkan, aktus kita, pikiran dan perilaku kita kita bersihkan, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya apa? Supaya ketika kita lepas dari dosa, maka yaitu ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi em, bicara tentang eh, hukuman Allah atau konsekuensi dosa, kita nggak bahas ini. Apakah sekarang Tuhan masih menghukum kita? Saya memilih bahwa nggak ada kata hukuman karena sudah ada Kristus yang dihukum sebagai ganti dosa kita, tapi ada konsekuensi terhadap dosa biasanya. Yang itu entah orang lain yang merasakan konsekuensi dari dosa kita, atau kita sendiri yang merasakan, atau lingkungan di sekitar kita, atau keluarga kita, gitu ya, itu akan mengalaminya. Nah, ya sudah itu ketika kita malah biasanya itu menjadi tanda Tuhan kan, ada konsekuensi. Ya ampun Tuhan, aku belajar, aku nggak mau lagi deh gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Hidup ini hidup pembelajaran sampai mati. Nah, semoga aktus dan habitus kita tetap kudus di hadapan Tuhan, nggak berdosa ketika Tuhan putuskan
sekarang kamu mati jasmani gitu ya. Didapati kan, kau dapati aku tetap setia. Ya, harapannya gitu. Demikian dari saya. Eh, saya persilahkan kepada teman-teman Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya. Oke, terima kasih Kak Riani. Sama.